Baik, pada hari ini saya dapat email dari Mas siapa? RFAP singkatan ini namanya. Selamat malam, semoga Allah selalu memberikan keselamatan, kesehatan, keselamatan pada kita semua. Alhamdulillah. Jika Pak Ono tidak keberatan, saya memiliki beberapa pertanyaan yang memiliki hubungan dengan berinovasi di Indonesia. Pengalaman Pak Ono dalam membangun arsitektur jaringan Indonesia yang belum diterima oleh Kominfo. Semua udah tahu ya. Ada RT/RW-Net, Open BTS, mungkin sedikit tentang Satu Indonesia Award. Oke, saya merasa membutuhkan tambahan support semangat arahannya untuk dapat berinovasi di Indonesia, baik di kancah daerah maupun lebih besar lagi. Mohon maaf jika terkesan idealis, saya sudah berusaha mencari forum tentang pemandu paten dan segala jenis persiapan yang sebuah inovasi lahir, namun masih belum menemukan. Saya pribadi merasa memiliki keinginan untuk masuk dunia logistik dan menggunakan bantuan kekuatan IT. Logistik itu biasanya buat contoh yang paling kelihatan mah ini ya, Gojek, GoFood, Grab, kayak gitu-gitulah. Transportasi, logistik, kira-kira kayak gitu ya. Oke, ini urusan inovasi. Kalau paten lain lagi ya sebenarnya. Paten adalah melabel bahwa ini punya kita, gitu, kira-kira gitu. Tapi bukan inovasinya sendiri sih. Oke. Untuk Satu Indonesia Award sendiri, saya saranin gini dah. Satu Indonesia Award bisa Anda baca di sini. Satu Indonesia Award. Jadi keren nih, si Kro keren banget ya, bisa deteksi. Satu Indonesia Award adalah award yang diberikan pada orang-orang Indonesia yang masih muda, yang penting bukan inovasinya sebetulnya kalau di Satu Indonesia Award ya, lebih ke inspirasinya, yang bisa menginspirasi orang-orang muda yang orang Indonesia lainnya lah. Oke. Jadi yang kita nilai lebih ke inspirasi. Memang dalam proses inspirasi itu yang kita lihat banyak seringkali inovasi, karya, terutama karya sih sebenarnya. Kalau teknologi kita banyak lihat inovasi. Oke. Jadi itu Satu Indonesia Award. Kalau mau, dan kita bisa menyarankan atau memasukkan orang yang kita lihat inspiratif ke Satu Indonesia Award. Oke. Jadi Anda bisa, mungkin harus masuk dulu apa gimana ya? Satu Indonesia Award ini ada ini jurinya. Alalalala. Dulu tinggal ada mau daftar dulu. Sekarang mana daftarnya? Nah, ini para juri nih. Ada Bu Nila, Pak Emil Salim yang umurnya udah 90 tahun. Buset, Pak Emil keren banget sih. Kalau Anda pernah ketemu Pak Emil Salim, bukan main. Ya, di antara semua juri ini juri yang paling konsisten dan paling keren kalau saya bilang sih sebenarnya. Ini ada Pak Fasli, Bu Tri Mumpuni, ada Ono. Ada Pak Torik Haddad, ada Pak Riza, ada Pak Boy Kelana, ada Dian Sastro, ada Billy Bun, gitu. Ini juri-jurinya Satu Indonesia Award. Oke, coba kita lihat ada yang bisa langsung daftarin nggak? Oh, harus ini dulu, harus masuk dulu rupanya. Harus register baru kita bisa daftarin rupanya sekarang. Dulu nggak harus daftar. Saya pakai Facebook aja gampang dah daripada pusing. Jadi kayaknya Anda harus login dulu baru bisa. Ya ilah. Oh, masuk ke Facebook nggak bisa. Harus buka Facebooknya dulu. Biasanya gitu tuh. Oh, masukkan. Pakai Facebook masuk dia. Jadi di Satu Indonesia Award kita bisa langsung masuk. Dan gitu kita bisa daftar. Cuman sambil nunggu, Anda bisa lihat Satu Indonesia di channel saya juga. Ono Center, klik sini, kemudian masuk playlist, ada Satu Indonesia. Nah ini dia Satu Indonesia Award. Anda bisa ngelihat lah Satu Indonesia Award makhluk apa di sini. Ini ada banyak, ada talk show di Pontianak, ada di
rekaman waktu talk show di Volare FM di mana waktu itu ya, di Banjarmasin atau di, lupa lah saya, Pontianak atau Banjarmasin, lupa nih, kalau nggak salah di Pontianak nih. Terus ini ada rekaman-rekaman tentang si penerima Satu Indonesia Award itu sendiri. Oke. Ada yang menggerakkan kesehatan ibu dan anak, ada yang macam-macam sih ini. Keren-keren sih. Oke. Jadi ini rekaman-rekaman video tentang penerimanya, prosesnya, segala macam. Oke. Indonesia Award-nya lama banget ya. Oke. Biasanya ada daftarnya nih, mana daftarnya? La ilaha illallah, beranda, kok nggak ada daftarnya sih? Harus nyari menu daftar. Dulu gampang banget, sekarang kayaknya keselip kemana gitu. Saya harus tanyain sama teman-teman nih, daftarnya di mana. Harusnya ada link daftar, udah gitu ada form yang harus diisi. Form itu antara lain yang harus kita isi seperti tingkat kesulitan yang harus si peserta hadapi lah, sustainability kayak gitu-gitu. Nggak ada daftarnya sih, di mana ya? Apa di sini syarat ketentuan? Ini dia daftar sekarang. Jadi Anda bisa masuk syarat ketentuan, ini daftar sekarang. Nah, ini dia. Parah dah. Oke. Ini harus diisi nih. Oke, selanjutnya. Ini kita sebagai yang masukin bisa ini. Informasi peserta harus dimasukin. Terus ini ada penjelasan kegiatan apa segala macam. Jadi ini harus diisi. Ini bukan kitanya ya, si sana yang mau dapat awardnya ya. Oke. Jadi mau dapat awardnya diisi. Jabatan apa, kelompok atau individu gitu ya, individu. Dan selanjutnya, atau saya nih mau diisi, saya kasih lihat nih, misalnya saya harusnya jangan honor siapa lah misalnya ya, tapi nggak usah lah, ini kita lagi ngomongin yang lain, tapi Anda kira-kira kayak gini, ntar lain kali saya akan kasih video cara ngisinya dah. Oke ya. Tapi ini ada di sini kelihatan ada remang-remang, nggak kelihatan informasi yang menominasikan penjelasan kegiatan, terus informasi mengenai ini. Jadi ini nextnya ini perlu, ini selanjutnya ini perlu dilakukan sih. Nanti kita harus isi. Oke. Kira-kira itu tentang Satu Indonesia Award. Oke, jadi dia ngasih award buat orang Indonesia yang inspiratif, umur di bawah 35 tahun. Oke, Satu Indonesia Award. Sekarang urusan inovasi. Ini nggak ada urusannya. Jadi inovasi kira-kira kalau disederhanakan, barangkali paling enak kita pakai mind mapping ya. Saya coba bikin mind mapping aja tentang inovasi. Oke, ini digedein dikit lah, 125%. Nah, akan lebih enak di sini. Jadi kira-kira gini, kalau kita ada di lapangan, benar-benar ada di lapangan, kita berada di lapangan, dan kita biasanya kan pasti punya dapat ini lapangan misalnya ya. Lapangan. Misalnya kita di desa, atau kita bisa aja kita di kantor, kita ada di pasar, di mana aja lah, kita di kondisi real di lapangan. Oke. Terus kita mau maju ke depan, ini kitanya ya. Misalnya ini kita pengen kesini sebenarnya. Oke. Paling sederhana sih, kalau kita di lapangan paling sederhana, misalnya kita pengen supaya dapat rezeki lebih banyak. Kita pengen supaya lebih pintar, kita pengen supaya
tergantung cara pandang kita ya. Misalnya kita pengen supaya masyarakat sekeliling kita lebih bagus hidupnya, kita pengen supaya masyarakat, anak-anak kecil sekitar kita banyak yang nggak sekolah, gimana caranya biar sekolah. Jadi kalau kita di lapangan ini pasti banyak sekali batu-batu ganjelan, masalah-masalah. Jadi ini banyak masalah. Jadi ini masalah semua nih, masalah. Dan ini banyak, jangan khawatir lah. Kalau Indonesia mah nggak kekurangan kalau masalah lah. Masalah banyak banget. Kalau mau cari masalah paling gampang mah lihat aja di Twitter lah, orang banyak komplain. Misalnya paling gampang mah listrik mati, itu langsung Twitter banyak banget. Pilihan dengan masalah ini kan pilihannya ada beberapa pilihan dari si kitanya ini ya, kita yang mau jalan dari sini ke sini nih ya. Pilihannya kan banyak. Kalau udah pilihan paling sederhana, kita komplain di Twitter. Itu paling gampang banget tuh. Pilihan lain mulai komplain ke yang menyediakan jasa, misalnya PLN. Kalau lampu listrik mati, PLN udah hafal banget lah, listrik mati pasti di Twitter ini, terus di nomor telepon dia pasti banyak ini. Yang lain lagi masalah misalnya internet mati, iya seru. Itu pasti pada nelpon, pada teriak. Belum kali lagi nge-zoom, atau suara putus-putus apa segala macam, iya dah lu, seru dah. Jadi masalah tuh banyak sekali. Pilihan kita kan jadi ada dua. Ya bisa positif, bisa negatif pilihan kita sih sebenarnya. Jadi pilihan yang negatifnya ya, nih pilihan yang negatif ya. Kalau ada masalah, pilihan negatif. Ini pilihan negatif kita adalah komplain. Nge-tweet yang isinya komplain juga sih sebenarnya, tapi teriak, semua orang pada denger. Ini komplain ke provider lah, atau penyelenggara ke PLN segala. Kesalahan Republik ini adalah banyak berusaha supaya semua penyelenggara diselenggarakan oleh negara, karena emang amanat undang-undang gitu ya. Pemerintah yang menyelenggarakan buat rakyat, pokoknya rakyat tahu beres lah kira-kira, kita yang nyelenggarain buat lu pade. Tapi udah itu nyelenggaranya nggak bagus ya, pada komplain lah semua, kira-kira gitu. Internet jelek, komplain. Biasanya ngomongnya tuh plat merah, jasanya jelek. Itu biasa lah. Jadi yang ini komplain. Yang kedua masalah adalah kita cari solusi. Nah, ini yang seru. Yang pilihan kedua dari kita adalah cari solusi. Nah, di sini yang seru. Dan proses cari solusi ini biasanya akan tergantung tingkat pengetahuan dari orangnya ya. Solusi yang akan terjadi ada tergantung dari tingkat pengetahuan seorang tadi. Tingkat pengetahuan itu biasanya terjadi karena banyaknya baca. Cuman kalau sekarang zamannya YouTube, banyak nonton YouTube juga bisa sih. Cuman asal jangan nonton YouTube yang ngaco-ngaco ya pengetahuannya segitu juga akhirnya. Jadi tingkat banyak dan kualitas bacanya ya, kualitasnya juga ya, kualitas bacaan kira-kira gitu. Jadi kalau bacanya kurang, bacanya nggak banyak, bacanya cuma sedikit, bacanya tidak berkualitas, yang kita tonton tidak berkualitas, tingkat pengetahuannya ya nggak akan tinggi. Konsekuensinya solusinya nggak akan bagus. Jadi inovasi itu urusannya sebetulnya mencari solusi dari masalah. Keluarlah inovasi. Jadi inovasi ini keluar nih. Jadi ini semua keluar inovasi. Sorry nih berantakan semua. Jadi ini menghasilkan inovasi nih sebenarnya. Nah, tinggal proses selanjutnya bagaimana menyebar. Ada dua hal nih sekarang inovasinya.
inovasi ini bisa langsung disebarkan ke masyarakat. Ini disebarin ke masyarakat. Oke, disebarkan. Diterima sama masyarakat. Nah, yang sialnya, bukan sial ya kali ya, memang amanat undang-undang Republik Indonesia, wah, semua harus diatur. Kita bisa dari undang-undang dasar segala macam lah. Pemerintah akan mengatur semuanya untuk rakyat Indonesia. Intinya sih sederhana aja, quality control ditentukan oleh pemerintah, kira-kira gitu. Pemerintah berusaha mengatur bahwa yang diberikan pada masyarakat berkualitas. Cuman pada saat itu terjadi banyak konflik kepentingan. Ada yang kepentingan bisnis lah, ada yang kepentingan cari duit lah, apa segala macam ya. Ada lagi kepentingan juga memang untuk masyarakat banyak, dan itu ada tarik ulur tuh antara kepentingan rezeki, ekonomi, sama kepentingan masyarakat. Mana yang lebih tinggi antara duit dan masyarakat gitu. Masalahnya masyarakat setorannya biasanya nggak akan bisa gede, ya udah urusannya seru nih. Jadi kita nyebarin ke masyarakat. Nah, di satu sisi lain pemerintah ada yang nih saya kasih gambar pemerintahnya. Ini pemerintah misalnya. Pemerintah berusaha melakukan intervensi di sini. Dia masuk ke sini waktu proses nyebarinnya. Di sini prosesnya adalah quality control. Sebetulnya contoh teknik melakukan proses quality control adalah semua yang menyelenggarakan, ini sebagai penyelenggara ya, semua yang menyelenggarakan layanan harus punya izin dari pemerintah. Itu namanya quality control sih sebenarnya. Cuman masalahnya izin jadi urusan setoran, urusan pajak segala macam. Harusnya filosofinya adalah quality control sih sebenarnya, tapi akhirnya setoran. Jadi kadang-kadang aparatnya nggak nyadar bahwa tujuan utamanya sebenarnya bukan ini. Tujuannya lebih ke quality control, cuman kadang-kadang pemerintah butuhnya duit, ya udah setoran yang penting gitu. Jadi sebenarnya kira-kira kayak gitu. Jadi inovasi terjadi karena ini. Inovasi juga nanti kadang-kadang si inovatornya sendiri yang menemukan juga kadang-kadang waktu nyebarin, ini kalau gue sebarin gratis kan berabe urusannya. Nah, di sini keluarlah yang namanya paten segala macam. Di satu sisi ada quality control, dan di satu sisi ada proteksi di sini. Buat si inovasinya sendiri. Ada paten, ada apalagi copyright. Oke. Jadi ini buat si inovatornya. Jadi sebelum sebarin ke masyarakat, dia akan berusaha memproteksi keuntungan ekonominya dalam bentuk paten, copyright segala macam. Jadi ini proteksi si inovatornya sendiri. Jadi ada banyak yang ini di inovasi. Tapi filosofi inovasi sendiri sederhana aja. Inovasi sebetulnya mencari solusi buat masalah yang ada di masyarakat. Tingkat inovasinya tergantung pengetahuan gitu. Nah, kita bisa lihat sih sebenarnya sejauh mana inovasi ini terjadi, apakah masyarakat bisa nerima enggak. Jadi ada dua nih nanti inovasinya, ada yang berbentuk layanan masyarakat oleh perusahaan, ada yang teknologi diserap langsung oleh masyarakat, kira-kira gitu. Jadi inovasinya akan ada dua ya, ada yang berbentuk penyerapan teknologi oleh masyarakat langsung, ada yang berupa perusahaan. Gampang sih ngelihatnya sih sebenarnya. Paling gampang kalau ngelihat di masyarakat langsung tuh gampang, pakai Google ya, kita bisa nyari contoh inovasi yang paling gampang wajan bolik. Nah ini udah Indonesia banget nih semua. Ini semua websitenya website Indonesia nih. Ini sangat Indonesia sekali. Oke, ini lagi anak siswa SMK bikin wajan, langsung pada foto-foto gitu. Orang nggak tahu siapa yang inovator aslinya kan. Nah, Anda bisa lihat di wiki saya siapa inovator yang sebenarnya, dan dia ngelepasin free. Oke. Bisa masuk ke wiki saya. Nih wajan bolik.
Apakah beliau, nah ini Pak Gunadi yang inovasi aslinya. Kayak dipanggil Pak Gunadi, lebih dikenal sebagai Igun, dari Jogja, alumni STM Pembangunan Jogja, dan salah satu yang di Stasiun Bumi Indosat di Purwakarta. Jadi kerjanya di Indosat sih. Beliau ini yang inovator benarnya. Tapi kalau kita lihat sekarang udah hampir semua orang pakai wajan bolik, banyak banget itu wajan bolik. Oke. Ini towernya keren ya, towernya. Ini anak-anak SMK bikin antena wajan gitu. Tapi kalau udah kita lihat, ini ganas banget. Oke. Ini antena wajan. Lucu-lucu loh kalau lihat. Ini contoh inovasi. Karena kenapa? Karena provider kita nggak bisa memberi layanan yang baik. Udah gitu orang akhirnya harus berkreasi. Gimana caranya supaya bikin internet yang lebih jauh, lebih kencang segala macam ini. Terus ada lagi yang namanya RT RW Net. Jualan. Waduh, banyak yang dagangan RT RW Net. Ada paket hotspot 1 juta rupiah by Teguh online 7. Gile men, murah nih. Ini banyak banget. Ada yang voucher pakai RT RW Net 1D 2000 perak. Gila. Ini kalau udah kayak gini mah kadang-kadang tapi ini nggak dilihat sama pemerintah nih. Jangan khawatir ya. Ini kayak gerakan bawah tanah banget nih. Oke. Ini waktu ngerancang RT RW Net berbiaya murah. Waduh, keren dah. Oke. Wow, ini beneran ini. Liatin antena ininya. Kayak jamur di musim hujan, judulnya gitu katanya orang-orang. Oke. Tapi jangan khawatir, sampai sekarang ini masih berkembang dan kita ada sekitar 60.000 RT RW di Indonesia. Tapi Kominfo sih nggak ngelihat sih kayak ginian. Jadi ada segmen-segmen yang nggak dilihat sama pemerintah dan akhirnya ini berkembang kayak jamur aja udah. Semua orang make. Ini kayak istilah yang ada di lapangan. Kalau kita lihat di peraturan di pemerintah kagak ada namanya RT RW itu, nggak ada sih. Ya udah nggak apa-apa sih. Kalau saya sih ya yang penting bangsa kita bisa maju ya udah. Asal jangan dipenjara aja. Tapi 5 orang hampir masuk penjara nih kayaknya. Kacau dasar. Oke. Itu. Jadi kita bisa lihat inovasi yang lain banyak juga yang masuk jadi perusahaan. Contoh paling gampang mah Gojek. Ini inovasi yang jadi perusahaan ya. Banyak lah kalau ini ada Bukalapak, ada Tokopedia. Cuman kalau udah masuk level yang ini kan kita harus main duit gede nih. Oke, dan belum tentu balik tuh modalnya. Kalau yang ini, kalau yang Pak Gun ini dilepas habis, udah gitu semua orang bisa bikin, pahalanya ngalirnya nggak bisa habis nih ke Pak Gunadi. Gitu. Jadi kita milih sih, akhirnya waktu inovasi kita harus milih mau dapat surga dunia atau surga di akhirat. Tinggal milih mau yang mana sih. Itu pilihan hidup semua itu mah. Sederhana aja sih sebenarnya. Demikian. Jadi ujung-ujungnya sih akhirnya kita milih mau surga yang mana yang kita ambil gitu. Ada yang dalam bentuk fulus di dunia dan belum tentu balik modal juga itu fulus, jangan khawatir. Bentuknya investasi, pinjaman dan belum tentu balik itu duit, jangan khawatir. Ada yang bentuk surga akhirat. Jadi kalau surga akhirat kita bisa ngelihat sih pada saat teknologi diterima masyarakat. Surga dunia kita bisa lihat dalam bentuk perusahaan yang besar-besar tadi. Belum tentu itu masuk neraka atau enggak ya. Kalau dia berhasil dia bisa masuk surga juga. Jadi Anda bisa dapat surga dunia sama surga akhirat juga bisa. Di pola-pola ini bisa. Semuanya halal dan semuanya sah. Oke. Jadi intinya itu aja sih. Kalau saya inovasi sekecil apapun tidak harus canggih, yang penting bermanfaat buat masyarakat banyak gitu. Nggak usah canggih-canggih inovasi. Kalau memang pengetahuan kita nggak tinggi ya inovasi sederhana aja, tapi bermanfaat buat masyarakat. Yang penting bukan inovasinya sih kalau buat saya, yang penting bermanfaat buat masyarakat banyak, itu yang penting sih.
Inovasi cuma jalan aja, salah satu tool, alat supaya bermanfaat buat orang banyak gitu. Ini kayaknya berantakan banget ini contoh mind mapping yang masih berantakan. Soalnya saya juga lagi mikir gimana cara mind mapping. Oke, tapi intinya cuma itu aja sih. Cari solusi, inovasi. Ya, kunci paling besarnya adalah di tingkat pengetahuan sama banyaknya bacaan dan kualitas bacaan. Makanya kalau Anda ngelihat di saya sendiri, perpustakaannya gede banget. Jadi saya sering kasih lihat nih perpustakaan, saya kasih lihat lagi lah. Belum saya harus tempel dulu perpustakaan saya. Oke, saya udah tempelin perpustakaan ini sekarang. Ini multimedianya, sorry, masuk ke VAR, ada di atasnya VAR, data, library, buku. Nah ini perpustakaannya, ya harus banyak lah. Mau soal apa? IoT, Arduino, ini Arduino, bukunya banyak banget lah. Sampai mabok dah. Ini buku, ya udah mabok deh lo. Ini Arduino. Jadi kalau kita mau berinovasi ya mau nggak mau harus baca buku sih. Dan banyaknya buku memperlihatkan, dan buku yang dibaca ya terutama. Ini jujur sebagian buku nggak sempat saya baca sih. Coba saya kumpulin dulu. Oke. Cuman kalau mau baca juga teknik baca paling gampang tuh gini sih, teknik baca nih. Teknik baca ya. Baca daftar isi. Awalnya adalah baca daftar isi. Dari situ kita bisa ngelihat, kalau udah sering baca buku ya, kadang-kadang buku satu sama lain kan hampir sama isinya sih sebenarnya, dan itu kelihatan dari daftar isinya. Jadi caranya saya biasanya ngelihat daftar isi sih buku itu. Dari daftar isi kita zoom in baru, oke, saya mau yang ini gitu. Oke, dengan cara itu kita bisa memperluas pengetahuannya, dahsyat juga gitu. Ini Arduino doang nih. Oke, ada networkingnya, remote control lah, apalah, dahsyat sih. Jadi gitu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tentang inovasi itu sendiri. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran. Cuman masalah paling besar di Republik ini gini nih, terutama anak-anak tugas akhir ya. Pertanyaan ke saya bukan inovasinya yang ditanya, judul tugas akhir. Ada ilah ilallah, judul mah kagak penting kali. Yang penting adalah apa yang inovasi yang Anda lakukan. Judul mah disesuaikan aja sama inovasinya. Masalahnya kebanyakan dosen yang penting judul. Buat apa? Formulir waktu daftar di BAK. Ini ada mahasiswa mau tugas akhir judul apa? Gitu. Kalau saya bilang ke anak saya, kagak penting, lu tulis apa aja lah di judul lu. Ntar waktu tugas akhir yang penting inovasinya, temuannya apa, nanti judulnya kita rubah. Judul itu bisa berubah. Inovasi itu proses, dan itu prosesnya dahsyat itu sebetulnya gitu. Oke, beres. Mudah-mudahan kita bisa berinovasi dengan baik. Ini juga berlaku buat anak-anak tugas akhir ya. Jangan khawatir. Kalau tugas akhir yang berkualitas sih yang bermanfaat buat rakyat. Kalau yang nggak berkualitas mah ya nggak ada manfaatnya. Cuman judul ngawur. Jangan khawatir, paper bisa dibikin ngaco sih, sebenarnya gampang. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat kita semua.